Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, yang hadir para peserta dialog sosialisasi tentang PBM dan Pergub, di mana hari ini yang ketempatan adalah di tempat Kecamatan Koja, Kecamatan Priok. Kebetulan saya orang Koja, jadinya ke Koja terus. Ya. Jadi ini putaran yang kelima, tinggal satu lagi nanti putaran keenam, penjaringan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rob. Rob itu pencipta, pemelihara, dan pendidik. Itu Rob. Makanya sering mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pencipta, pemelihara, pendidik. Ilah, yang disembah, yang diibadai, yang dimintai pertolongan. Malik, raja yang menguasai dan yang mengatur umat manusia. Mudah-mudahan yang hadir ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin hadirat sekalian, kita bersyukur hari ini bisa datang ke tempat yang mulia ini. Sangat jarang. Saya di Tanjung Priok ini sudah lama, ngitungnya sudah lama Pak, karena sejak tahun 75 sudah datang ke Jakarta. Ya kalau sekarang Jakarta mentereng begini ya sebenarnya belum lama ini. Kayaknya belum lama yang lalu itu kita, maaf ya, kita listrik aja belum ada tahun 70-an itu untuk utara ini. Tapi alhamdulillah dengan kemajuan yang pesat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa hidup di kota Jakarta Utara ini dengan nyaman, tentram, damai. Karena adanya forum kerukunan umat beragama ini salah satu cara untuk mengurangi konflik horizontal. Ya. Saya sebagai anggota Forum Kerukunan Umat Beragama, utusan dari Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara. Saya akrab dengan beliau-beliau ini walaupun beda agama Pak. Iya. Makannya satu piring masing-masing tapi. Sering pergi kemana-mana, terbang kemana-mana. Kenapa? Karena kita sudah menganggap saudara. Saudara yang sebangsa dan setanah air. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah. Itu. Kemudian para jamaah sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sosialisasi PBM, yaitu peraturan bersama Menteri Agama, baik Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Agama. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang nomor 9 dan nomor 8 tahunnya 2006. Bagi kita merupakan sesuatu rasa syukur kita kepada Sang Pencipta kita. Kenapa? Karena kerukunan beragama ini sudah dicanangkan dari dulu. Kalau di Indonesia ini sejarah barangkali kalau saya masih ingat yang ditulis kitabnya oleh tentang Wali Songo atau apa-apa itu memang luar biasa oleh Sholihin Salam dalam bukunya itu. Bahkan ketika kerajaan Mataram di bawah pimpinan, yaitu pimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo, beliau adalah putra dari ayahanda pendiri kerajaan Mataram, namanya bernama yaitu Panembahan Senopati Engalogo Sayyidin Panato Gamo. Silakan diulang kalau bisa. Itu pendiri kerajaan Mataram. Ya. Anaknya, putranya Sultan Agung Hanyokrokusumo itu tidak memasalahkan agama. Kenapa? Karena negara itu mulai diadakannya pertemuan-pertemuan yang berbeda agama. Ini belum terlalu lama. Tapi jauh lagi ketika kita melihat hijrahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hijrah umurnya sekitar 53 tahun.
Jadi beliau diangkat jadi Rasul itu lamanya 23 tahun. 22 tahun ditambah 2 bulan ditambah 22 hari beliau. Dengan datangnya turunnya Quran yang 30 juz itu dengan waktu 22 tahun, 2 bulan ditambah 22 hari. Diangkat beliau menjadi seorang nabi itu umurnya 40 hari. Saya tahu persis, Pak. Saya tahu persis karena baca bukunya. Jadi begitu ceritanya, Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, kemudian berjuang di kota Mekah lamanya 13 tahun. Karena di kota Mekah ini kayaknya ya hasilnya kurang memuaskan, karena di sana banyak dimusuhi, dicela, dihina dan lain-lain, maka Rasulullah hijrah ke Madinah. Dulu kampung itu bernama Yasrib. Yasrib itu kampung kecil, tapi ketika Nabi datang ke sana berubah menjadi Madinah. Madinah itu artinya kota, Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Makanya ini kan pas tahun baru hijrah ini. Nah, pada waktu itu Nabi dari umur 40 tahun, kemudian beliau itu berangkat ke Madinah umur tambah 13 tahun, berarti 53 tahun. Itulah umurnya hari ini, umurnya Pak Gubernur kita Pak Anies Baswedan hari ini. Persis hijrahnya Nabi itu. Ya. Nah, mudah-mudahan kelanjutannya ada kebaikannya kan gitulah. Biasanya kalau hijrah itu kan kebaikan, Pak, mudah-mudahan. Semua kan hijrah. Nggak mungkin Pak Camat bisa jadi camat kalau di kampung halamannya sana, nggak mungkin. Nggak mungkin saya menjadi seorang mubalek, seorang dosen kalau saya di desa saya. Saya harus pergi dari desa. Itu namanya hijrah. Nah, para hadirin sekalian, ketika sampai di Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah beliau seorang Rasul memaksakan orang lain untuk masuk agama Islam? Tidak. Beliau sampai ke Madinah mendirikan sebuah daulah Islam, sebuah negara di bawah pimpinan beliau. Beliau adalah merupakan kepala negara. Tapi ternyata di Madinah itu masih ada 3 suku Yahudi yang sangat kuat. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Itulah suku Yahudi yang sangat kuat. Dan Nabi sangat menghargai mereka. Nabi tidak pernah memaksa mereka untuk memeluk agama Islam. Ya, maka diturunkan Al-Quran, surat yang kedua. Ayatnya 255. 256. Yang berbunyi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi dalam Islam sendiri nggak boleh memaksa orang masuk Islam, Pak, nggak boleh. Itu Qur'annya tadi surat Al-Baqarah 256 tadi. Ya. Dan dakwah itu harus mengerti kondisi situasi. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kelihatannya banyak yang muslim, biar paham. Ternyata Fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena berkat rahmat Allah engkau Muhammad menjadi manusia yang lemah lembut terhadap mereka. Mereka siapa? Yang suka memusuhi, yang suka menghina, yang suka memerangi. Lintalahum walau faddon ghalidhal qalbi, sekiranya kamu bersikap keras, berhati kasar, lang faddu min haulik, mereka pasti akan meninggalkan kamu. Fa'fu anhum, maafkan mereka, kata Allah. Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah terhadap mereka. Wasawirhum fil amr, ajak mereka bermusyawarah dalam urusan itu semuanya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, jika kamu sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi tidak dibenarkan pemaksaan, tidak dibenarkan kekerasan, tidak dibenarkan, yaitu sikap perilaku yang congkak, sombong dan yang lain. Saya terus terang aja mengikuti forum kerukunan umat beragama ini belum lama. Ini baru periode kedua.
Tapi ketiga ada nggak ketiga? Oh nggak ada. Nah, selesai. Sudah periode kedua, 5 tahun ditambah berapa tahun? Kalau Bapak baru 1 kan? Mau masih bisa nyambung saya nanti. Ya kan nggak boleh lebih dari 2 Pak kita ini. MUI juga begitu semua ya, semua itu nggak boleh. Karena kalau sudah 2 kali berarti 10 tahun Pak. Nah ketuanya, iya nggak boleh 2 kali. Kalau jamaahnya boleh. Nah sekarang kalau kita kembali kepada kenyataan, kita bersyukur dengan ketentuan dari menteri yang sangat peduli untuk kerukunan umat beragama ini. Ya. Terus terang aja saya gembira sekali pada hari ini saya merasa dipercaya untuk menyampaikan paparan di pagi ini. Gantian dengan teman-teman. Sebenarnya yang lain lebih ahli di bidang ini. Karena memang bidangnya ya. Nah itu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan ini akan membawa manfaat. Membawa manfaat dan kita akan bisa membuktikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana toleransi beragama yang sesungguhnya. Nabi Muhammad tidak mengajarkan itu, tidak membuat masalah. Di dalam deklarasi Madinah atau konstitusi Madinah atau piagam Madinah itu isinya adalah isi persaudaraan, isi kemerdekaan, isi hak asasi manusia dan toleransi. Coba kalau dipraktekkan hidup ini aman, sentosa luar biasa. Ya, itu. Jadi apa yang dilakukan pada hari ini di mana PBM, peraturan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Ini merupakan satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.